Dalam pertempuran ini, Bima dan Arjuna harus memenuhi sumpah mereka. Mereka yang berdosa harus dihukum. Kebenaran yang harus menang. Kesedihan masa depan akan menghancurkan kebahagiaan saat ini. Kebahagiaan masa depan tidak akan bisa menghapus kesedihan masa kini. Jangan coba untuk mengetahui masa depan, temanku. Itu tidak akan membantumu. Belajarlah untuk hidup di masa sekarang. Lakukan tanggung jawabmu. Di antara gemerlapnya kisah-kisah heroik para kesatria di medan perang Kurukshetra yang menyita banyak perhatian, ada satu tokoh yang sering terlupakan. Ini adalah kisah seorang wanita muda yang terjatuh dalam pusaran penderitaan yang tak berkesudahan. Bayangkan saja, suaminya pergi berperang dalam Bharatayuddha di Kurukshetra, meninggalkannya sendirian dalam keadaan hamil dan hidupnya dipenuhi kekhawatiran. Dia harus menyaksikan kematian saudara-saudaranya, ayahnya, kehilangan cinta sejatinya, bahkan kehilangan bayinya yang belum lahir. Namun, di tengah semua itu, cahaya cinta, pengorbanan dan harapan tetap menyala di dalam dirinya. Mari kita lupakan sejenak kisah heroik para kesatria di medan perang Bharatayuddha. Di video kali ini, mari kita bahas tokoh wanita yang takdirnya mengharukan ini, di mana setiap ujian dihadapi dengan kekuatan dan setiap kejatuhan diangkat kembali sebagai landasan untuk bangkit. Dialah putri kerajaan Wirata, Uttari. Yang mulia, Uttari sangat beruntung bisa menikah dengan sang pangeran Abhimanyu. Ketika anak Uttari akan memerintah di Indraprastha dan duduk di tahta kerajaannya, dia pasti akan dilindungi kelima pamannya. Yadawa Krishna telah berjanji padaku bahwa Uttari akan melahirkan pangeran yang nantinya akan memerintah seluruh bangsa. Abhimanyu akan jadi alasan di balik perubahan yang terjadi, sedangkan putranya akan mengambil langkah pertama. Uttari terlahir sebagai putri kerajaan Wirata, gadis belia yang begitu mempesona, cantik semanis madu. Dia menikah dengan Abhimanyu, putra Arjuna dan Subhadra, di usianya yang masih sangat muda. Disebutkan dalam akhir bagian Wirataparwa, umur Uttari masih 16 tahun, sedangkan Abhimanyu suaminya baru berusia 18 tahun. Pernikahan dini yang belum lazim terjadi pada saat itu. Yang mulia Ratu Sudesna, bahkan di seluruh wilayah Arya pun, kau tidak menemukan pemuda yang layak untuk seorang putri yang cantik? Berarti kalau begitu, bagaimana kalau kita nikahkan Uttari sebelum perang? Untuk apa mengatur sayembara? Di sini sudah ada Uttari dan pengantin prianya. Maka Uttari dan Abhimanyu akan menikah lebih awal. Dalam diri Abhimanyu mengalir darah Kuru dan Yadawa, dan pada diri Uttari mengalir darah dinasti Matsya yang agung. Pernikahan mereka nanti akan menggabungkan 3 dinasti yang besar, yang mulia raja. Banyak yang memperkirakan bahwa pernikahan Uttari dan Abhimanyu adalah kepentingan politik para Pandawa untuk memperkuat hubungan sekutu dengan kerajaan Wirata. Lalu, mengapa disebutkan Uttari adalah wanita yang paling menderita, sekaligus wanita terhebat dalam Mahabharata yang menginspirasi banyak orang saat ini? Mari kita lihat perjalanannya dalam kisah Mahabharata. Dia adalah murid dari Arjuna yang luar biasa. Arjuna
biasa mengajarinya tarian di masa persembunyian para Pandawa. Di masa terakhir masa Agartya para Pandawa, lalu suatu hari tiba-tiba ada pembicaraan tentang pernikahannya. Dia setuju untuk menikahi putra tunggal Arjuna dan Subadra, yaitu Abhimanyu. Meskipun mengetahui fakta bahwa dia tidak akan pernah menjadi ratu, karena pasti mahkota akan jatuh ke tangan putra sulung Pangeran Mahkota Astina, yang merupakan putra Yudhistira. Tetapi tetap saja dia menerima pernikahan itu. Utari menikah dengan bahagia. Belum genap 1 tahun pernikahannya, perang Baratayuda di Kuruksetra terjadi. Abhimanyu suaminya harus pergi berperang dalam Baratayuda di Kuruksetra, meninggalkannya dalam keadaan hamil. Nasib naas Utari terjadi pada hari pertama perang. Pada saat itu, dia sudah kehilangan saudara laki-lakinya, Uttara. Kemudian, pada hari ke-13 perang, dia kehilangan cintanya Abhimanyu yang dibunuh secara brutal oleh 7 prajurit kesatria dari pihak Kurawa di tengah kepungan formasi Cakrabyuha. Tidak berakhir sampai di sana. Pada hari ke-15 perang, dia kehilangan ayahnya juga, yang sangat dia kagumi dan dia cintai. Setelah menyaksikan begitu banyak kematian orang-orang terkasih, bisakah Anda mengharapkan seseorang untuk bahagia? Namun, Utari tetap bertahan. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kehidupan di dalam rahimnya. Ia beruntung memiliki Drupadi sebagai ibu mertuanya yang selalu mendukungnya dalam setiap langkahnya. Namun, tetap saja dia telah kehilangan harapan. Tetapi, dia terus berusaha untuk tetap hidup. Namun, takdir telah merencanakan penderitaan lain untuknya. Ketika anaknya baru saja akan lahir, Aswatthama membunuhnya dengan senjata abadi yang bernama Brahmastra. Di tengah rasa sakit, dia telah kehilangan semua harapan untuk hidup. Tapi kemudian Basudewa Krishna membuat anak itu hidup kembali dengan kekuatan gaibnya. Singkatnya, inilah keseluruhan ceritanya. Utari terus bertarung. Yang perlu diingat, pertarungan bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di medan perang. Pertarungan emosional membutuhkan lebih banyak keberanian. Dia berjuang dan memenangkan pertarungan emosional itu tidak hanya sekali dalam hidupnya, tetapi berkali-kali. Utari berhasil bertahan dan melahirkan pewaris dinasti Kuru yang agung, yang dikenal seluruh dunia sebagai Parikesit. Lalu, bagaimana akhir kehidupan dari Utari?